Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mona Melisa Asti Mandavia, saya dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori tentang konsep sikap. Sikap. Di sini saya akan menjelaskan definisi, komponen, karakteristik, faktor pembentukan, fungsi, teori pembentukan atau perubahan. Ada 3 definisi sikap. Yang pertama, berorientasi pada respon, kedua, pada kesiapan respon, dan yang ketiga, pada skema triadik. Yang pertama, definisi yang berorientasi pada respon. Tokohnya Louis Thurston, Rensselaer Licker, Charles Osgood. Sikap adalah suatu bentuk atau reaksi perasaan mendukung atau favorable maupun perasaan tidak mendukung unfavorable terhadap suatu objek Berkowitz. Dan yang kedua, ada definisi yang berorientasi pada kesiapan respon. Tokohnya Kev, Bogardus, Lapierre, Mead, and Alport. Bahwa sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau respon terhadap stimulus sosial yang terkondisikan. Dan yang terakhir, definisi yang berorientasi pada skema triadik, bahwa sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif, konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek. Keteraturan tertentu dalam hal pemikiran, perasaan, dan predisposisi tindakan seorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya, atau Secord and Beckman. Selanjutnya ada komponen atau struktur sikap. Ada 3 komponen sikap. Yang pertama, kognisi, berupa kepercayaan, keyakinan, ide konsep, persepsi, stereotip, pandangan, opini, pengetahuan atau informasi tentang suatu objek. Kedua, ada afeksi, berupa emosi, perasaan, nilai-nilai tentang suatu objek. Dan yang ketiga, ada konasi, berupa kecenderungan bertingkah laku atau bertindak terhadap suatu objek. Berikut adalah model trikomponen. Ada cognition atau perilaku, ada affect atau perasaan, ada cognition atau pengetahuan. Lanjut kita ke karakteristik sikap. Yang pertama, ada sikap disimpulkan dari cara-cara individu bertingkah laku. Yang kedua, sikap ditujukan mengarah kepada objek psikologis. Yang ketiga, sikap merupakan sesuatu yang dipelajari. Dan yang keempat, sikap mempengaruhi perilaku. Selanjutnya, sikap vs perilaku. Sikap mengarah kepada predisposisi, tendensi, kecenderungan untuk bertingkah laku. Belum bisa dikatakan perilaku atau tindakan atau aktivitas. Sikap dapat memprediksi perilaku yang akan muncul. Sikap dapat mempengaruhi perilaku. Dan sikap tidak secara langsung berhubungan dengan perilaku. Faktor pembentukan sikap. Bahwa sikap adalah sesuatu yang dipelajari melalui adanya interaksi sosial saling mempengaruhi dan mempengaruhi pola perilaku. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, adanya pengalaman pribadi, kebudayaan, orang yang dianggap penting seperti orang tua, keluarga, pacar, sahabat, dan pemimpin. Adanya media massa, institusi atau lembaga seperti pendidikan dan agama, dan terakhir faktor emosional dalam diri individu. Fungsi sikap menurut Katz 1960. Yang pertama, utilitarian function, bahwa sikap memungkinkan individu untuk memperoleh atau memaksimalkan reward dan meminimalkan punishment atau mencapai sasaran tujuan. Contohnya, sikap ditambah pada matkul sehingga kita bisa rajin belajar dan mendapatkan nilai A. Kedua, knowledge function, sikap membantu memahami lingkungan, dorongan untuk ingin mengerti, untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya, sikap ditambah lingkungan tertentu, agar kita bisa lebih tahu atau kenal lingkungan dengan baik.
Dan yang ketiga, value expressive function. Sikap akan mengkomunikasikan atau mengekspresikan nilai atau identitas yang dimiliki seseorang. Contohnya, sikap anti narkoba menjadi identitas mahasiswa yang baik. Terakhir, ego defensive function. Sikap melindungi diri, menutupi kesalahan, agresi, dan sebagainya dalam rangka mempertahankan diri atau ego. Contohnya, suka tapi gengsi atau suka tapi ditolak. Karena sikap negatif pada gebetan membuat gengsi atau malu karena ditolak. Lanjut kita ke teori-teori pembentukan dan perubahan sikap. Yang pertama ada teori keseimbangan, yang kedua teori konsistensi kognitif afektif, yang ketiga teori ketidaksesuaian, dan yang keempat teori atribusi. Yang pertama teori keseimbangan. Menurut Fritz Heider 1958, bagaimana sikap kita berkenaan dengan orang lain atau objek yang konsisten. Model teori melibatkan perceiver atau P, orang lain, atau O, objek lain, atau seseorang, atau X. Ketiga elemen tersebut membentuk satu kesatuan, mana elemen tersebut dapat menghasilkan keseimbangan atau ketidakseimbangan. Keseimbangan, contoh, P sependapat dengan O yang disukainya, atau P tidak sependapat dengan O yang tidak disukainya. Dan ketidakseimbangan contohnya P tidak sependapat dengan O yang disukainya, atau P sependapat dengan O yang tidak disukainya. Bahwa ketidakseimbangan itu adalah perubahan untuk mencapai keseimbangan. Yang kedua, teori konsistensi kognitif afektif. Bagaimana seseorang membuat kognitifnya sesuai dengan afektifnya, atau sebaliknya, yaitu kognitif disesuaikan dengan afektif, afektif disesuaikan dengan kognitif. Jika terjadi ketidaksesuaian, berusaha mengubah kognitif agar sesuai afektif, dan berusaha mengubah afektif agar sesuai kognitif. Kognitif diubah mengikuti afektif, contohnya sikap terhadap merokok. Afektifnya suka merokok, kognitifnya tahu bahwa merokok berbahaya, menyebabkan kematian, sehingga merokok berguna untuk bersosialisasi dengan lingkungan. Mati itu rahasia ilahi atau takdir. Afektif diubah mengikuti kognitif, contohnya sikap terhadap bakso langganan. Kognitifnya tahu bahwa bakso B ternyata dari daging tikus. Afektif suka bakso B, sehingga tidak suka makan bakso B. Yang ketiga, teori ketidaksesuaian, bahwa sikap akan berubah untuk mempertahankan konsistensinya dengan perilaku nyatanya. Sumber pokok inkonsistensi ada dua. Yang pertama, akibat pengambilan keputusan, dan yang kedua, akibat perilaku yang bertentangan. Inkonsistensi adalah mengubah sikap agar sesuai perilaku. Contohnya, sikap kurang pada si X tapi berperilaku baik dan akrab. Lama-kelamaan sikap berubah jadi baik agar tidak dianggap PHP oleh lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, teori atribusi. Berbeda dengan ahli pada umumnya, sikap merupakan berdasarkan pertimbangan kognitif dan afektif. Teori ini berpendapat bahwa sikap bukan berdasarkan peninjauan ke dalam diri, tapi kesimpulan penilaian terhadap perilaku dan persepsi situasi. Perubahan perilaku menunjukkan perubahan sikap. Contohnya, pada perilaku tidak mencontek, sehingga kita bisa dipuji guru, nilai tetap baik, atau sikap kurang pada mencontek, atau tidak suka mencontek. Baik, itulah tadi penjelasan dari konsep sikap. Saya ucapkan terima kasih.